Untuk memahami film sebagai praktik sosial dalam pergeseran gejolak sosial politik di Indonesia, kita akan menggunakan perspektif historis dan akan memberikan pemahaman narasi tentang negara bangsa, khususnya otoritas negara untuk memerintah bangsa Indonesia. Melalui perspektif historis ini, kita akan memahami secara mendalam tentang praktek-praktek sosial di masyarakat dan pengaruh sosial dan budaya pada film. Sebelumnya ada dua pertanyaan penting mengingat Indonesia mengalami reformasi kebijakan setelah Orde Baru runtuh, termasuk kebijakan sinema Indonesia. Apa yang sama di tengah perubahan pemerintah? Bagaimana sinema Indonesia memproyeksikan keindonesiaan? Kedua pertanyaan ini penting mengingat hegemoni politik yang kuat selama Orde Baru, apalagi Indonesia adalah bangsa multikultural yang sangat kompleks. Jika film nasional didefinisikan sebagai film yang diproduksi oleh bangsa tertentu, mendefinisikan film Indonesia akan menjadi tantangan. Karena Indonesia sebagai bangsa resmi dinyatakan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, sedangkan sebagai negara pada tahun 1945 yang baru diakui oleh pemerintah pada tahun 1949. Lalu sejarah sinema Indonesia dimulai pada tahun 1900 dan budaya produksi film dimulai tahun 1920. Film pertama yang diproduksi di Indonesia pada tahun 1926 dibuat oleh seorang pembuat film Belanda tentang cerita rakyat lokal di Indonesia. Sebagai negara bangsa, Indonesia resmi pada tahun 1945. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan film-film Indonesia yang dibuat sebelum 1945? Sebenarnya, apa sinema nasional Indonesia itu? Sinema nasional Indonesia condong dipersepsikan sebagai identitas nasional yang tunggal. Karl Haider berpendapat, sinema Indonesia mencerminkan penggunaan unsur budaya Indonesia serta film merupakan produksi nasional, bukan regional, yang dapat diidentifikasikan dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan ditujukan untuk dipahami oleh khalayak nasional di Indonesia. Pandangan Haider mungkin kurang cocok untuk mengkaji sinema Indonesia kontemporer, tapi bisa digunakan untuk memahami cara sinema Indonesia awal mewakili Indonesia melalui elemen budaya yang fokus pada elemen standar dan bentuk serta narasi film. Orde Baru sangat mengendalikan dan memanfaatkan sinema Indonesia sebagai alat politik. Krishna Sen berpendapat hampir setiap film yang diproduksi di awal Orde Baru Indonesia memiliki struktur naratif yang bergerak dari ketertiban melalui gangguan untuk pemulihan stabilitas. Karena sebuah sinema bangsa dibentuk oleh isu-isu politik, sinema nasional Indonesia memanifestasikan kepentingan politik negara terutama selama rezim Orde Baru. Martin Robert juga berpendapat demikian, sinema nasional selama Orde Baru dapat dilihat dalam hubungannya antara sinema, bangsa, dan negara. Maksudnya, selama Orde Baru, negara membangun gagasan tentang budaya Indonesia dan bangsa Indonesia melalui bioskop. Menurut Roberts, film pada masa itu mengakui tradisi budaya daerah dan etnis bangsa yang berbeda, sambil menegaskan persatuan mereka di dalam negara Indonesia modern. Oleh karena itu, rasa keindonesiaan ditentukan secara politik, meskipun film-film dibuat oleh para pembuat film Indonesia. Sedangkan Misbah Jusabiran berpendapat jika film yang dibuat di Indonesia sebelum tahun 1949 tidak dapat dianggap sebagai sinema nasional Indonesia. Biran berpendapat bahwa film nasional Indonesia dimulai tahun 1950, karena film nasional Indonesia seharusnya film yang dibuat oleh orang Indonesia dalam tanda kurung pribumi. Serta film itu menyajikan kisah Indonesia dari perspektif orang Indonesia. Perlu diperhatikan, definisi tersebut sangat kontekstual mengingat periode 1950-an adalah masa transisi politik Indonesia. Situasi sosial dan politik seperti gejolak politik, perubahan rezim, dan masalah sosial besar-besaran mempengaruhi bagaimana sinias mendefinisikan sinema Indonesia. Pendapat Biran, Roberts, dan Hayden mengandalkan elemen-elemen dasar untuk
mengidentifikasi keindonesiaan, sedangkan pada sudut pandang lain, wacana sinema nasional memperlihatkan narasi sinema Indonesia yang sedang berlangsung terus-menerus. Misal Thomas Barker berkata bahwa narasi film nasional Indonesia berkontribusi pada bagaimana film diposisikan dalam politik budaya Indonesia. Sejarah sinema Indonesia dilihat sebagai representasi agenda dominan para elit budaya untuk menempatkan film nasional sebagai narasi formal. Barker juga menyiratkan bahwa perdebatan di sinema Indonesia bukan hanya konfrontasi atas ke bawah dari pembuat film melawan pemerintah, tetapi dalam pandangan yang lebih luas antara pembuat film di antara mereka yang masih aktif memproduksi film melawan mereka yang berada di dalam birokrasi pemerintah. Lalu ada juga pendapat Intan Parmadita yang mengakui bahwa sinema nasional Indonesia sebagai wacana di antara pembuat film tidak memiliki definisi yang sama dengan konsepsi pemerintah mengenai sinema nasional Indonesia maupun konsepsi teoritis sinema nasional. Para pembuat film Indonesia mengusulkan konsepsi sinema nasional mereka untuk menyelesaikan keprihatinan mereka terhadap identitas nasional di awal sinema Indonesia. Dengan kata lain, gagasan sinema nasional ada karena kecemasan atas kerentanan gagasan mengenai bangsa itu sendiri. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film Bioskop Indonesia menyampaikan atau mendefinisikan bahwa film memiliki peran strategis untuk ketahanan nasional atau kekuatan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sinema nasional di Indonesia. Regulasi, meskipun tidak menyatakan kebijakan yang dibatasi, mencerminkan kebudayaan yang otoriter. Sehingga posisi sinema Indonesia dalam diskursus sinema nasional itu menjadi sangat unik, menarik, dan sangat relevan untuk kita diskusikan dalam modul-modul berikut ini.